Pemirsa, setelah hilang hampir 1 bulan, Malika akhirnya ditemukan di daerah Tangerang Selatan, Banten. Ya, polisi juga berhasil menangkap penculiknya di lokasi yang sama. Malika, anak berusia 6 tahun yang sempat hilang selama hampir 1 bulan, berhasil bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Orang tua Malika bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang berhasil menemukan buah hatinya. Hingga kini Malika masih dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Malika ditemukan Senin malam. Tangis haru hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Spontan dia kaget, begitu hordeng pasien dibuka, dia langsung teriak kepada ibunya. Ibu, begitu. Dilarang oleh dokter untuk menanya-nanyai si Malika keberadaannya selama dia pergi. Itu kita nggak boleh untuk mempertanyakannya. Jadi kita itu membuat si Malika itu harus senang terus, gembira. Polisi juga berhasil menangkap penculik Malika, Iwan Sumarno alias Yudi, alias Herman alias Jeki yang tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penculik Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Dari hasil visum sementara, petugas menyebut bahwa korban mengalami kekerasan fisik selama diculik. Kekerasan yang dilakukan pelaku yakni menyentil bibir dan menendang bagian pinggang korban. Kekerasan ini dilakukan diduga jika korban tak menuruti perintah pelaku. Meski demikian, polisi masih mendalami berapa kali kekerasan itu terjadi. Selain itu, berat badan korban pun juga menurun. Saat masuk IGD, anak ini tampak lemah, tapi secara umum perlu ditanya kooperatif. Dan pada saat diperiksa IGD, pasien menyatakan memang sempat ada perlakuan seperti dipukul yang disampaikan tadi oleh para penyidik. Meski telah tertangkap, namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Hah? Pulangnya Terus bawa anak itu buat apa? saya kan beli ayam bakar dari rumahnya nih. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Heri yang baru kenal 3 hari. Malika akan dirawat inap terlebih dahulu di RS Polri selama 3 hari dan setelah itu baru diizinkan untuk pulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Malika telah terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ya, Bayu, bagaimana kondisi Malika saat ini usai pemeriksaan? Ya, Ananda Malika sampai saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, dan sampai saat ini kami pun masih belum mendapatkan informasi terkini bagaimana perkembangan dari pemeriksaan dan juga hasil visum dari Ananda Malika usai dirawat di Rumah Sakit Polri. Meski demikian, sudah bersama saya ada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ada Kak Seto di sini. Selamat siang, Kak Seto, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Selamat siang, Mas Bayu. Ya. Kak Seto,
apakah sudah ada koordinasi Kak Seto dengan pihak Malika atau pihak kepolisian, dan informasi apa yang Kak Seto ketahui? Iya, kami justru mendapatkan koordinasi dan diminta untuk merapat ke sini oleh Bapak Kapolres Jakarta Utara, Bapak Kamarudin, dan juga dari Ibu Endang dari Kanit PPA Polda Metro Jaya. Dan memang kami masih menunggu karena situasinya yang belum memungkinkan, dan kami mendengar bahwa Ananda M ini memang dalam keadaan trauma, dalam terguncang jiwanya, dan itulah makanya dari Polres meminta kami untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh. Jadi kami mencoba untuk nanti masih menunggu dengan harapan mudah-mudahan Ananda ini tidak dibombardir dengan banyak tamu, kemudian banyak pertanyaan, perhatian yang berlebihan karena takutnya masih terguncang. Jadi justru orang-orang yang dicintai saja, mungkin ibunya, mungkin siapa saja. Kalau ada sahabatnya misalnya juga bisa datang begitu. Jadi situasinya mohon dibuat setenang mungkin untuk bisa memulihkan kembali kondisi keceriaan dari Ananda M yang sudah 26 hari ini berada dalam tangan penculik, dan kemudian juga tentu mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat tidak layak sebagai anak usia 6 tahun ini. Meskipun masih belum ada informasi terkini yang kami dapatkan juga, Profesor Seto, dan kalau kita lihat umur 6 tahun dari Malika yang sudah terpisah dari orang tuanya selama lebih dari 20 hari. Dari Kak Seto sendiri, apa saja yang seharusnya diperhatikan untuk menstabilkan kembali kondisi Malika, Kak Seto? Iya, intinya kembali dipulihkan dalam situasi di mana keceriaan yang selama ini berada di tangan seorang Ananda Malika ini. Jadi mohon betul-betul jangan sampai situasi di rumah sakit membuat dia tegang, stres, justru kemudian agak sulit kembali. Jadi mungkin juga selain itu ada pendekatan profesional, apakah psikolog atau psikiater, dan kemudian juga dikembalikan dalam dunianya. Dia bisa mungkin bernyanyi, bisa bermain, bisa menggambar, atau apapun juga. Artinya betul-betul fokus pada kepentingan terbaik bagi Ananda M ini. Baik, terima kasih banyak Kak Seto. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Terima kasih Kak Seto, sehat selalu, selamat beraktivitas Kak Seto. Dan demikian memang yang diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Bahkan tadi Kak Seto juga sempat berbincang kepada saya bahwa diharapkan nantinya dari tingkat RT ini juga bisa turut mengawasi anak-anak yang ada di sekitarnya. Dan kemudian juga kita harapkan nantinya Ananda Malika dalam keadaan baik-baik saja, dan hasil visum akan kembali nanti didapatkan untuk diumumkan kepada awak media. Gede dan Anggi. Terima kasih Bayu Pradana untuk informasinya yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Iya, ini kita melihat bagaimana ini Malika nantinya yang terlebih lagi adalah bagaimana ketika nanti Malika ada di rumah. Nah, lingkungannya ini harus mulai dijaga. Betul, menjaga supaya Malika ini kembali tetap ceria seperti yang dikatakan oleh Kak Seto tadi. Pemirsa, seorang jaksa wanita digerebek suaminya bersama seorang pengacara di kamar sebuah hotel di kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, penggerebekan dilakukan karena suami curiga istrinya sering pulang malam. Seorang jaksa asal Pesawaran Lampung digerebek suaminya di sebuah kamar hotel di kota Bandar Lampung bersama seorang pria yang diduga pengacara. Saat digerebek, sang pengacara nyaris tanpa busana. Penggerebekan dilakukan oleh suami jaksa bersama dengan anggota polisi dan petugas hotel setelah memastikan keberadaan istrinya. Sementara kasus dugaan perselingkuhan ini masih dalam penyelidikan polisi. Berdasarkan keterangan dari interogasi kita, tapi tepatnya mungkin nanti bisa diminta kepada dari kejaksaan tepatnya di mana. Yang jelas untuk sementara dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, mereka salah satu oknum kejaksaan. Kedua jaksa dan pengacara yang diduga berselingkuh telah dikembalikan ke pihak keluarga. Namun kasus hukumnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bermodus kekurangan fisik dan lumpuh, 2 lansia terjaring razia gelandangan dan pengemis petugas Sudin Sosial di kawasan Kalideres dan wisata Kota Tua. Modus berpura-pura lumpuh dilakukan untuk menarik simpati warga.
Petugas P3S Sudin Sosial Kota Jakarta Barat menggelar razia gelandangan dan pengemis. Di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, seorang nenek terjaring razia lantaran kedapatan mengemis sambil digendong oleh anaknya untuk menarik simpati warga. Tak hanya itu, petugas juga mendapati seorang pria menggendong seorang nenek yang terduduk di gerobak dengan kondisi lumpuh sambil mengemis di kawasan Kota Tua. Setelah ditegur petugas, nenek ini sehat dan bisa berjalan normal. Kasudin Sosial Jakarta Barat Suprapto mengatakan hal ini merupakan modus lama yang digunakan para pengemis untuk menarik simpati warga memberikan uang. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan mereka yang telah mengganggu warga. Misalnya mereka berpura-pura ya sakit, tidak bisa berjalan, kemudian ditandu ataupun diangkut oleh seorang anak ataupun orang lainnya, sehingga mendapat belas kasihan untuk orang-orang yang ada di tempat-tempat keramaian ya, khususnya di tempat-tempat yang memang banyak berkumpul orang untuk memberikan uang. Sepanjang tahun 2022 lalu, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S Sudin Sosial telah menjaring sebanyak 1.465 gelandangan dan pengemis serta manusia gerobak. Bahkan ada seorang pemulung yang terjaring razia membawa uang sebesar 11 juta rupiah. Mereka yang terjaring telah diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, penipuan berkedok pengemis ternyata masih marak di ibu kota. Walau sudah ditangkap, petugas berkali-kali para pelaku seolah tidak pernah kapok. Ya, berikut ini pemirsa penelusuran tim iNews Files yang berhasil mewawancarai 2 pengemis dengan modus cacat yang beroperasi di Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang juga dikenal sebagai kota pengadu nasib. Dianggap sebagai kota yang mudah untuk mencari uang, tak jarang membuat Jakarta jadi tujuan para pendatang. Namun sayangnya, banyak yang datang hanya bermodal nekat. Akibatnya harus hidup melarat, menggelandang, dan berujung mengemis di jalan. Ironinya, ada oknum pengemis yang menjual kesedihan dengan modus pura-pura cacat demi mendapatkan belas kasihan pengguna jalan. Berbekal informasi yang telah didapatkan, tim iNews Files menuju ke sebuah kawasan di pinggiran ibu kota untuk menemui seorang pengemis cacat, sebut saja namanya Pepeng. Bang, ya? Iya. Yang kalau udah kontak abang kemarin itu kan. Setelah kesepakatan dicapai, Pepeng pun mengajak tim iNews Files melihat langsung cara ia mengelabui masyarakat dengan berpura-pura cacat untuk mendapatkan belas kasihan. Sebelum beroperasi, Pepeng akan memastikan terlebih dahulu lokasi tersebut aman dari pengawasan petugas Dinas Sosial atau Dinsos dan Satpol PP. Ini emang ganti di sini banyak orang apa bang? Tapi langsung sakit gitu. Oh, takutnya kan ada yang lihat terus yang tadinya abang bisa jalan terus tiba-tiba kok jadi nggak bisa jalan gitu loh. Dalam hitungan detik, dengan cara menekuk sebelah kakinya, Pepeng pun berubah menjadi pengemis kaki buntung. Mereka rela sampai misalnya harus menyakiti dirinya dengan misalnya mengurangi fungsi tubuhnya dan sebagainya agar kemudian rasa simpati dari masyarakat itu lebih besar. Kalau bertangkap itu sering nih, kalau sudah kita lagi ada musim raja, sering banget gitu. Nah, dalam 1 tahun yang 2016 itu, saya tangkap itu sekitar 7 kali nih. Berarti bang? Seolah tak kehabisan akal untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, Pepeng pun siap menunjukkan kepada kami bagaimana cara ia membuat seolah-olah tangannya buntung. Memang pakai kaos doang gitu ya bang? Iya. Kaos aja gitu. Bim salabim, dalam sekejap Pepeng menyulap tangannya jadi buntung.
Bahkan Pepeng pun tak membutuhkan tali untuk mengikat sebelah tangannya. Kini, saatnya Pepeng beraksi. Sebelum berpisah, Pepeng memberitahukan kami kalau modus pura-pura cacat sudah banyak dipakai pengemis jalanan. Berbekal informasi tersebut, keesokan harinya, tim iNews Files kembali mendatangi sebuah wilayah tempat tinggal pengemis kenalan Pepeng. Sebut saja Benny. Jadi memang sehari-hari kerjaannya ngemis, Bang? Iya, emang gitu. Oh, nah kalau abang ini modusnya seperti apa, Bang? Korbanin aja sini, biar bekas kecelakaan atau gimana. Bohongan mukanya? Iya, bohongan. Kurang dari 30 menit, luka palsu buatan Benny pun jadi. Hasilnya, luka buatan Benny terlihat sangat mirip dengan luka asli. Untuk lokasi operasional tidaklah menentu. Benny selalu berpindah. Hal ini sengaja dilakukannya agar tak ada yang mengenalinya. Saya sih pindah-pindah, kadang dari pasar, di lampu merah, di JPO, di angkot juga kadang-kadang. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah pengemis tahun 2021 tertinggi ada di wilayah Jakarta Barat. Karena masih ada masyarakat yang memberi uang, jadi salah satu alasan mengapa persoalan tentang pengemis tak pernah betul-betul tuntas. Padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan tentang memberikan uang kepada pengemis yang tertuang dalam pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut adalah pidana kurungan paling singkat 10 hari, paling lama 60 hari, serta denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih punya PR besar untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Tidak cukup kerjasama pemerintah, tapi masyarakat sebagai orang yang menjadi objek atau target untuk memberikan sumbangan tersebut juga semestinya memiliki kesadaran bahwa cara membantu yang terbaik adalah memastikan orang yang kita bantu tidak tergantung terus-menerus kepada kita. Berbuat baik dengan memberi sedikit rezeki kepada yang membutuhkan memang tak ada salahnya. Namun ada baiknya, tepat guna, atau disalurkan kepada lembaga yang resmi. Iya, kalau sudah tahu liputan ini seharusnya paham ya, di mana kita bersedekah seharusnya ke tempat yang lebih sasaran, resmi. gitu. Ya memang kadang-kadang kita kalau berbelas kasihan tuh harus tepat sasarannya. Betul, apalagi sudah ada perdanya loh. Udah ada perdanya. Dan ada hukuman yang jelas, dendanya bisa puluhan juta rupiah. Ya, terus kan.